Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yanzilu lailatan nisfi min sya'ban ila sama'id dunya wa yaghfiru li aksara min adadi sya'ri ghanami kalbin. Rawahu Ibnu Majah wa Ahmad wa Tirmidzi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat zuhur, keluarga besar Universitas Indonesia yang senantiasa Allah tambahkan keberkahan, Allah tambahkan kebahagiaan, dan Allah tambahkan kenikmatan. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat dan juga nikmat kemudahan untuk bisa melaksanakan ibadah. Semoga kehadiran kita di tempat ini melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan taklim, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai salah satu asbab yang memudahkan kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, tanpa terasa bulan Sya'ban ini sudah hampir memasuki masa pertengahan, dan jika tidak salah hitung, malam Jumat besok kita sudah masuk di malam pertengahan bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Terkait dengan nisfu Sya'ban ini, perkenankan saya untuk menjelaskan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban, karena beredar kabar sebagian orang menganggap bahwa menghidupkan malam nisfu Sya'ban merupakan perbuatan munkar, perbuatan yang harus dijauhi karena tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam waktu yang singkat ini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama, bahwa di dalam mengamalkan ajaran agama kita pasti merujuk kepada sumber dari ajaran agama itu. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah Rasulullah Muhammad SAW, dan yang ketiga adalah amalan dari generasi pertama umat Islam. Generasi pertama umat Islam ini diantaranya adalah generasi sahabat, lalu yang kedua generasi tabi'in, dan yang ketiga generasi tabi'ut tabi'in. Itu patokan kita di dalam melaksanakan ajaran agama. Karena itu yang dimaksud dengan bid'ah. Bid'ah ini artinya sesuatu yang baru di dalam agama, kemudian dianggap sebagai bagian dari kewajiban melaksanakan ajaran agama, adalah perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi, tidak dicontohkan oleh sahabat, dan tidak dicontohkan oleh generasi pertama dari umat Islam. Nah, sedangkan menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini ada dasarnya. Dasarnya cukup banyak hadis yang berbicara tentang fadilah atau keutamaan malam nisfu Sya'ban, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Di antara hadis yang cukup populer adalah bahwa Rasulullah SAW bersabda, innallaha ta'ala yanzilu lailatan nisfi min sya'ban ila sama'id dunya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala turun pada malam pertengahan bulan Sya'ban ke langit dunia. Makna Allah turun ke langit itu bukan sebagaimana yang kita pahami bahwa Allah turun, tapi sebagian ulama dari kalangan Asy'ariyah menafsirkan bahwa maksud dari hadis itu adalah rahmat Allah yang turun. Fayaghfiru li aksara min adadi sya'ri ghanami kalbin.
Allah Subhanahu wa taala turun memberikan ampunan lebih banyak dari jumlah bulu domba Bani Kaleb. Hadirin yang dimuliakan Allah, hadis tentang nisfu Sya'ban ini ada sebagian ulama yang menganggap sahih dan ada sebagian ulama yang menganggap dhaif. Dan ini sudah biasa di dalam kajian ilmu hadis bahwa ada hadis yang dianggap sahih sebagian ulama, tapi oleh ulama yang lain dianggap dhaif atau lemah. Nah, sehingga disinilah pangkal masalah perbedaan pendapat di dalam masalah fikih. Sama halnya seperti membaca doa kunut di waktu subuh, para ulama tidak sepenuhnya sepakat bahwa dalam sholat subuh itu ada bacaan kunut. Hanya Imam Asy-Syafi'i yang meyakini bahwa riwayat tentang kunut itu sahih. Sedangkan 3 ulama mazhab yang lain seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal meyakini bahwa di dalam sholat subuh itu tidak ada bacaan kunut. Tetapi setiap ulama itu justru saling menghargai perbedaan pendapat masing-masing dan tidak mengatakan bahwa orang yang membaca doa kunut itu sebagai pelaku bid'ah, juga tidak mengatakan bahwa orang yang tidak membaca doa kunut di waktu subuh itu tidak sah sholat subuhnya. Nah, persoalan kunut ini sama seperti halnya dengan persoalan menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Selalu kita bertanya, siapa yang pertama kali mengadakan atau menghidupkan kegiatan malam nisfu Sya'ban? Kalau kita lihat di dalam catatan yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, disebutkan ada 3 orang ulama tabi'in yang pertama kali mengadakan kegiatan menghidupkan malam nisfu Sya'ban. 3 orang ulama tabi'in itu, yang pertama bernama Luqman bin Amir, yang kedua bernama Khalid bin Ma'dan, dan yang ketiga bernama Makhul. Nah, ketiga orang ulama ini tentu bukan ulama kaleng-kaleng, tentu bukan orang awam. Misalnya Khalid bin Ma'dan dan Luqman bin Amir, di dalam penjelasan Sunan At-Tirmizi disebutkan bahwa Luqman bin Amir dan Khalid bin Ma'dan ini adalah 2 orang ulama yang meriwayatkan hadis kullu bid'atin dhalalatun, setiap bid'ah adalah kesesatan. Ini artinya bahwa Khalid bin Ma'dan dan Luqman bin Amir tahu betul perbuatan apa saja yang bisa dikategorikan sebagai perbuatan bid'ah. Nah, diriwayatkan 3 orang ulama ini hidup pada masa dinasti Umayyah. Mereka pada malam nisfu Sya'ban keluar dari rumah mereka menuju masjid memakai pakaian yang bagus, kemudian membakar bukhur. Bukhur itu wangi-wangian. Orang Arab suka dengan bukhur, yaitu membakar kayu ud, kayu yang mengeluarkan harum wangi. Kalau di Indonesia itu ada 2 kayu cendana yang paling mahal, dan yang kedua kayu gaharu. Nah, di Ka'bah juga biasa dibakarkan ud supaya ada wangi-wangian. Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi biasa memerintahkan Abu Hurairah untuk membakar wangi-wangian di Masjid Nabawi. Kalau orang Jawa mengartikan wangi-wangian itu kemenyan. Tapi kalau bakar menyan di masjid, nanti dikira kita mau manggil tuyul, mau manggil pocong. Karena itu wangi-wangian versi orang Jawa. Tapi kalau versi orang Arab, wangi-wangian itu memang betul wangi. Maka Ka'bah itu dibakarkan bukhur, masjid dibakarkan bukhur. Itu tujuannya adalah untuk menghadirkan kenyamanan dan kekhusyuan ketika kita melaksanakan ibadah. Memang sebaiknya masjid ini setiap Jumat membakar bukhur di pengimaman atau di beberapa pojok supaya terasa betul bahwa kita sedang sholat Jumat. Nah, Luqman bin Amir dan ulama tabi'in lainnya itu menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan melaksanakan sholat malam sampai mendekati waktu subuh. Selain itu juga mengajak para jamaah untuk membaca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran. Perbuatan ini kemudian menimbulkan
menimbulkan pertanyaan di kalangan para ulama waktu itu. Apakah perbuatan ini bid'ah atau tidak? Guru dari Imam Bukhari yang bernama Ishaq bin Rahawai ketika mengomentari apa yang dilakukan oleh Khalid bin Ma'dan, Luqman bin Amir dan Makhul mengatakan innaha laisa bid'atin, bahwa perbuatan ini bukanlah perbuatan bid'ah. Tetapi ulama Madinah, murid-murid dari Imam Malik mengatakan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan bid'ah. Nah, ini yang disalahpahami oleh orang-orang awam ketika ada pendapat ulama yang mengatakan satu perbuatan bid'ah, bahwa pendapat itu belum disepakati, langsung divonis pelakunya pasti masuk neraka. Padahal satu perbuatan yang dikatakan bid'ah oleh seorang ulama atau sekelompok ulama, tapi tidak disepakati oleh ulama yang lain, dalam arti ulama yang lain mengatakan perbuatan ini tidak bid'ah, maka perbuatan itu tidak bisa dikatakan bid'ah secara mutlak. Ini yang perlu dipahami supaya kita jangan sampai terprovokasi. Karena yang namanya bid'ah itu harus menurut kesepakatan semua ulama didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW. Beliau mengatakan la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku tidak mungkin sepakat dalam masalah kesesatan. Jadi artinya kalau ada satu perbuatan, semua ulama sepakat perbuatan ini menyimpang, bid'ah, sesat, maka perbuatan itu adalah sesat. Jadi dasarnya harus ittifaqul ulama, kesepakatan dari semua ulama. Hadirin yang dimuliakan Allah, terkait dengan mengumpulkan orang banyak itu, para ulama terbagi ke dalam dua pendapat. Pendapat yang pertama menganggap bahwa menghidupkan malam nisfu Sya'ban adalah perbuatan yang mustahab. Mustahab itu apa? Mustahab itu dianjurkan, disukai, tidak dikatakan wajib. Jadi disukai, kenapa? Karena banyak riwayat yang menjelaskan bahwa para sahabat, diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib, pada malam nisfu Sya'ban mengatakan bahwa malam ini Allah menurunkan banyak rahmat. Sehingga berbicara tentang fadhail, bicara tentang keutamaan. Ada satu kaidah fikih yang berbunyi wamal mashkuku biwujubihi wamal mashkuku biwujubihi la yujibu fi'luhu walakin la yutraku fi'luhu bal yustahabbu fi'luhu ya ihtiyatan. Setiap perbuatan yang diragukan apakah ini wajib atau tidak, maka tidak wajib untuk melakukannya, tapi juga tidak dianjurkan meninggalkannya. Bal yustahabbu fi'luhu ihtiyatan. Namun dianjurkan bagi umat Islam melakukan perbuatan itu sebagai bentuk kehati-hatian. Jadi karena ada ucapan sahabat yang mengatakan malam nisfu Sya'ban ini malam yang mulia karena Allah turunkan rahmat, meskipun hadisnya bertentangan satu sama lain, tapi para ulama mengambil jalan hati-hati. Begini saja, sebaiknya pada malam nisfu Sya'ban orang berkumpul membaca doa, melakukan kebaikan pada malam itu supaya mendapatkan rahmat. Pendapat yang kedua dikatakan oleh Imam Al-Auza'i bahwa yukrahul ijtima'u fiha, makruh kumpul-kumpul pada malam nisfu Sya'ban di masjid, kata Imam Auza'i. Tetapi kalau ada orang mengkhususkan dirinya saja, dia nggak ngajak orang lain, maka fayajuzu, dibolehkan orang itu melakukan amalan itu untuk dirinya sendiri. Jadi yang dimakruhkan kumpul-kumpulnya. Tapi kalau orang sendiri-sendiri datang ke masjid, dia berzikir, dia melaksanakan sholat malam, dia baca Quran sampai menjelang subuh untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban, maka boleh-boleh saja. Artinya dua pendapat ini walaupun terlihat seperti bertentangan, intinya membolehkan memperingati atau menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir pembahasan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan sebaiknya orang itu memanfaatkan setiap momen kebaikan yang Allah berikan, dan karena kita belum tentu akan bertemu dengan momen
tersebut. Maka beliau menganjurkan untuk memperbanyak zikir, untuk memperbanyak sedekah, untuk memperbanyak sholat malam di malam nisfu Sya'ban. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i mengatakan bulighna anna du'a mustajabun fi khamsati layalin. Kata Imam Syafi'i, disampaikan kepada saya bahwa ada 5 malam doa itu dikabulkan. Yang pertama fi lailatul Jum'ah, di malam Jumat. Cuma malam Jumat udah jadi bahan ledekan, sunnah Rasul. Ya kan, kalau dulu malam Jumat dianggap malam angker karena katanya sundel bolong muncul di malam Jumat. Padahal malam Jumat itu adalah malam di mana doa dikabulkan. Yang kedua, wa fi lailatul Aidain, malam 2 hari raya. Malam hari raya Idul Fitri dan malam hari raya Idul Adha itu adalah waktu dikabulkannya doa. Yang keempat, wa fi awwali Rajabin, malam pertama bulan Rajab, itu malam dikabulkannya doa. Dan yang ketiga, wa fi lailatin nisfi min Sya'ban, di malam pertengahan bulan Sya'ban. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi karena besok malam nisfu Sya'ban, silahkan bagi yang ingin menghidupkan dengan kegiatan membaca Quran. Ada yang membaca surat Yasin saja, ada yang ingin menghatamkan, ada yang ingin membaca zikir-zikir tertentu, ada yang ingin bersedekah, memberi makan orang yang ada di masjid, atau amal-amal soleh lainnya. Semoga yang melakukan mendapatkan rahmat. Tapi yang tidak menghidupkan malam nisfu Sya'ban bukan berarti dia tercela. Jangan sampai kita karena berbeda pendapat, karena beda pengetahuan yang kita dapatkan, akhirnya kita saling menghujat satu sama lain, dan karena hujatan itulah rahmat dan keberkahan ilmu yang kita dapatkan menjadi hilang atau berkurang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan keberkahan buat kita di bulan Sya'ban ini, dan Allah panjangkan umur kita sampai ketemu Ramadan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.